Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai association rule. Association rule meaning adalah suatu prosedur untuk mencari hubungan antar item dalam suatu dataset yang ditentukan. Association rule ini meliputi dua tahap. Yang pertama ada mencari kombinasi yang paling sering terjadi dari suatu item set, ya. Kemudian yang kedua, mendefinisikan kondisi dan result untuk conditional association rule. Nah, dalam menentukan suatu association rule ini terdapat suatu interesting measure atau ukuran kepercayaan yang didapatkan dari hasil pengolahan data dengan perhitungan tertentu. Nah, umumnya ada 3 ukuran. Yang pertama itu adalah support. Ya. Nah, support ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi suatu item set dari keseluruhan transaksi. Dan ukuran ini akan menentukan apakah suatu item set layak untuk dicari confidence-nya. Ya, misalnya dari seluruh transaksi yang ada, seberapa besar tingkat dominasi yang dimiliki dominasi yang menunjukkan bahwa item A dan B itu dibeli secara bersamaan. Itu contohnya ya. Nah, dapat juga digunakan untuk mencari tingkat dominasi item tunggal. Tuh. Kemudian yang kedua, itu ada confident. Nah, confident ini suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar dua item secara kondisional. Misalnya, seberapa sering item B dibeli jika orang membeli item A. Misalnya seperti itu ya, itu contoh sederhananya. Kemudian sini ada improvement ya. Improvement di sini adalah suatu ukuran yang menunjukkan besarnya kemungkinan dua item dapat dibeli secara bersamaan, ya. Nah, ketiga ukuran ini nantinya akan berguna dalam menentukan interesting association rule, ya, yaitu dibandingkan dengan threshold atau batasan yang ditentukan. Nah, batasan tersebut umumnya terdiri dari minimal support dan minimal confident, ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas atau nanti kita akan coba perhatikan dalam satu contoh kasus. Nah, association rule ini diusulkan oleh Agrawal, ya, ada Agrawal, Emilsky dan Swamy ya pada tahun 1993. Nah, di sini ada satu contohnya ya. Dalam suatu supermarket kita ingin mengetahui seberapa jauh orang membeli celana juga membeli sabuk ya, seperti yang saya katakan tadi. Seberapa besar suatu item itu dibeli ya jika orang membeli item A atau item B itu ya. Kemudian manfaatnya apa? Yang pertama dapat digunakan untuk market basket analysis atau menganalisa kebiasaan customer dengan mencari asosiasi dan korelasi dari data transaksi. Kemudian yang kedua dapat juga digunakan sebagai saran penempatan barang dalam suatu supermarket. Misalnya, tadi contohnya adalah jika seorang membeli celana, apakah akan membeli sabuk gitu. Jadi saran penempatan barangnya itu sangat berpengaruh ya. Pengaruh misalnya celana dan sabuk itu letaknya jangan berjauhan sehingga patokan untuk seseorang membeli celana dan juga pastinya akan membeli sabuk gitu. Kemudian selanjutnya manfaatnya adalah sebagai saran produk apakah yang dipakai dalam promosi. Itu bisa juga digunakan ya. Kemudian definisi umumnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya sedikit tentang support, kemudian item set. Item setnya oke. Di sini item set himpunan dari item-item yang muncul bersama-sama. Misalnya item setnya ada celana, ada sabuk, ada susu, ada roti, ada mentega dan lain-lain. Itu item setnya ya. Item-item yang muncul secara bersama-sama ya. Kemudian ada kaidah asosiasi. Nah, di sini kaidah asosiasi itu sebuah peluang bahwa item-item tertentu hadir bersama-sama. Itu ada kaidah asosiasinya ya. Support dari suatu item set ya adalah rasio dari jumlah transaksi di mana item set muncul dengan total jumlah transaksi yang ada. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga sedikit mengenai association rule mining ya. Di sini adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item.
Di sini ada aturan asosiasinya ya. Biasanya ini dinyatakan dalam bentuk, ini ada dalam bentuknya roti mentega. Ini itemnya ya. Sini ada item roti, ada item mentega, dan item susu. Nah, nilai supportnya kita tentukan 40% dan confidence-nya 50%. Artinya 50% dari transaksi memuat item roti dan mentega juga item susu ya. Itu 50% itu memuat item roti, transaksi mentega, dan juga item susu. Nah, 40%-nya ini adalah dari seluruh transaksi yang memuat ketiga item tersebut ya. Nah, tahap analisa asosiasinya tadi sudah saya jelaskan juga bahwa yang pertama kita harus menemukan frequent item set ya, mulai dari satu item set sampai atau hingga ke jumlah yang tidak ditentukan item setnya ya. Kemudian yang kedua, gunakan frequent item set yang diperoleh untuk menghasilkan rule asosiasi. Ini tahap analisisnya ya, tahap analisa asosiasinya. Nah, di sini ada formula untuk pencarian nilai support dan confident. Nah, nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya nih. Support X ya, support X atau support item ya, jumlah transaksi yang mengandung item X ini dibagi dengan total transaksi yang ada. Misalnya jumlah transaksi yang mengandung item X ini ada 5 kali, munculnya 5 kali, berarti 5 kali dibagi dengan total transaksi yang ada. Transaksi misalnya ada 100 transaksi, berarti dibagi 100 dibagi 100 dikali 100 itu ya. Jadi kita mencari nilai persen ya, nilai persennya ya. Kemudian di sini nilai support dari dua item diperoleh dengan rumus berikut. Nah, di sini ada support X, Y. Nah, support item X dan support item Y dibagi dengan ini dia. Setiap jumlah transaksi yang mengandung X itu yang mengandung X dibagi dengan jumlah transaksi yang ada. Oke, kita langsung ke contohnya saja ya. Di sini transaksinya ada 4. Ini transaksinya. Kemudian di sini item setnya ya. Di sini ada item setnya A, B, C, D, E, F ya. Ada 5 item ya. Ada 5 item. Kemudian angka pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan terlebih dahulu minimal supportnya ya, minimal supportnya dan minimal confidence-nya. Di sini saya tentukan untuk minimal support itu 50% dan minimal confidence 50% ya. Nah, penentuan minimal support dan minimal confidence ini tidak mesti 50 dan 50% juga, tidak mesti 50-50 gitu. Bisa jadi untuk minimal supportnya kalian tentukan 40 ya. Di sini confidence-nya bisa 60 ataupun 50 bisa ya. Oke, kemudian yang pertama adalah kita harus menemukan frequent yang mengandung satu item ya, yang mengandung satu item set. Nah, coba kita lihat item set yang mengandung item set A ya. Item set A ini kira-kira berapa kali muncul dalam satu transaksi ya. Coba kita lihat A ya. Hitung yang A saja ya. Untuk satu item set A 1 2 3 ya. Muncul 3 kali dalam transaksi ya. Coba kita lihat, berarti 3 dibagi dengan 4 sama dengan 75%. Dari mana dapat 75%? 3 dibagi 4 dikali 100 itu hasilnya 75% ya. Begitu juga dengan item set B ya. Ini khusus yang satu item set ya. Cari dulu yang untuk item set B. Sama, item set B di sini muncul berapa kali dalam transaksi? Ada 2 kali. 1 2, berarti 2 dibagi 4 ya, 4 ini jumlah transaksi yang ada dikali dengan 100 hasilnya 50% ya. Kita lihat untuk support D ya. Kita lihat untuk item D. Nah, item D di sini hanya 1 kali muncul ya. D, E, F hanya 1 kali muncul dalam transaksi. D hanya di transaksi yang ketiga. Jadi 1 dibagi 4 sama dikali 100 sama dengan 25% gitu ya.
sekarang kita lihat di sini yang memenuhi minimal support yang ditentukan di sini hanya item A, B, C. Kenapa? Kita lihat di sini minimal support yang ditentukan adalah 50% ya. 50%. Nah, di sini yang memenuhi 50% hanya item A, B, C. Ini dia. Ini 75, 50 dan 50. Nah, kalau di bawah 50 ada 40 sampai dengan 10% itu tidak memenuhi. Berarti yang tidak memenuhi adalah item D, E, F ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita menemukan frekuen yang mengandung dua item set ya, mengandung dua item set. Nah, coba kita lihat yang mengandung dua item set di sini hanya A, B, C ya. Ini B, C berarti mengandung dua item set, berarti kombinasi yang terbentuk adalah AB. Lihat ya, AB ini AB, kemudian AC, AC, B, C ya. Ada tiga kemungkinan yang terbentuk dari dua item set ini. Coba kita lihat untuk yang muncul AB ya. Item set yang muncul di sini khusus yang B ya, AB berapa kali? Coba kita lihat. Ini kombinasi AB 1 ya. Hanya satu kali. Jadi 1 dibagi 4 dikali 100 hanya 25%. Berarti ini tidak memenuhi minimal support ya. Coret. Kemudian AC berapa kali muncul? 1, 2 ya. Di 2 dibagi 4 dikali 100 itu 50%. Ini memenuhi ya. Ini memenuhi minimal support. Nah, yang BC tidak memenuhi ya. Ya, ini berakhir di dua item set, maka pencarian dihentikan. Dan yang terakhir adalah kita gunakan frequent item set untuk menghasilkan association rule ya. Yang kita gunakan di sini adalah support yang mengandung dua item set, yakni A, AC ya. AC coba kita lihat. Gunakan frequent item set untuk menghasilkan association rule yang AC ya. Support yang mengandung AC ya. Sini AC dibagi dengan jumlah nilai support AC dibagi dengan jumlah transaksi yang ada. AC kembali ke AC, nilainya di sini ada 2. Coba kita lihat 2. Ini benar ya. Ini supportnya nilai berapa kali munculnya gitu ya. 2 kali muncul. 2 kali muncul. 2 dibagi dengan 4 sama dengan 50%. Ini nilai supportnya ya. Ini nilai support AC ya. Kemudian kita mencari nilai confident yang mengandung AC ya, yang mengandung AC. Support AC dibagi dengan support A. Kita sudah ketahui bahwa support AC di sini adalah 50%. Ini dia, kita pindahkan di sini dibagi dengan 75. Nah, 75 ini diperoleh dari support A. Coba kita lihat di item set 1, support A. Ini dia ya. Item set A ini khusus satu item set, sini nilainya 75 ini ya. Dibagi 75 ya. 50 dibagi 75 sama dengan 66,6. Itu hasilnya ya. 50 dibagi 75 dikali 100. Nih hasilnya 66,6%. Oke. Ini confident AC. Sekarang kita cari confident CA. Ini kebalikannya aja ya. Tadi balik. Confident CA. Nih, nilai supportnya di sini adalah tetap 50%. Nih mengikuti yang nilai support AC. Tetap sama ya. 50% dibagi 50. Nah, 50 di sini adalah nilai support C. Coba kita lihat nilai support C. Nih, nilai support C-nya di sini hanya 50. Ini dia, 50 dibagi 50 kali 100 hasilnya 100% ya. Jadi dengan minimal support 50% dan minimal confident 50%, maka association rule yang didapat adalah AC yang ini ya. AC 50 nih ya. 50 nih supportnya 50
dan nilai confidence-nya adalah 66%. Nih dia. Kemudian untuk CA, nilai supportnya di sini 50. Kemudian yang ini ya, 50 ini. Kemudian nilai confidence-nya, confidence CA itu 100%. Ini dia. Ya, jadi rule yang terbentuk itu interesting. Artinya tidak ada yang di bawah minimal support ataupun minimal confidence yang ditentukan, ya. Tuh. Oke. Sekarang kita lanjut ke case yang pertama, ya. Kasus yang pertama. Di sini ada kasus satu lagi, ya. Transaksi di sini ada 4, ya, masih sama yang contoh. Sini transaksinya ada 4. Kemudian item yang ada ataupun item yang terbentuk di sini ada A, B, C, D, E, ya. A, B, C, D, E. Minimal supportnya sama, ya. Tadi minimal supportnya sama. Sini kita tentukan 50% dan minimal confidence-nya 50%. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menemukan frekuen yang satu item set, ya. Jadi A, B, C, D, E, E. Kita ngomongin semua di sini. Yang kita cari untuk item A berapa kali muncul dalam suatu transaksi? 1, 2, berarti 2 kah? 2 dibagi 4 dikali 100 hasilnya 50%. Begitu juga untuk item set B, C, D, E, ya. Untuk item B, C, D, E itu sama. Pencariannya sama. Sekarang yang memenuhi minimal support yang ditentukan adalah 50 A, B, C, ya. A, B, C dan E. Yang ini tidak memenuhi, D tidak memenuhi, ya. Sekarang kita cari yang frekuen yang mengandung 2 item set. Kita salin dulu yang memenuhi minimal support tadi hanya A, ini dia A, B, C, E. D-nya enggak, ya. D-nya enggak memenuhi, ya. Sekarang kita bentuk untuk 2 item set. AB, ya. Kita lihat AB. Jadi hanya yang tercipta AB, kemudian AC, AE, ya. Baru BC, BE. Setelah itu CE gitu, ya. Jadi kemungkinan yang tercipta atau yang terbentuk adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemungkinan, ya. Sekarang kita cari lagi untuk 2 item set, ya. Itu 2 item set khusus yang AB, ya. Khusus yang AB di sini munculnya 1 kali, ya. 1 kali. 1 dibagi 4 sama dengan 25%, ya. Itu bagi 4 kali 100, jadi 25%. Nah, yang memenuhi nilai support yang tentukan hanya AC, BC dan BE serta CE. Ya. Jadi di sini banyak, ya, yang memenuhi. Ada 4 item set, ya. Ada 4 kombinasi item set yang memenuhi. Jadi untuk langkah berikutnya kita cari untuk yang kombinasi 3 item set, ya. Jadi yang terbentuk A, B, C dan E, ya. Yang terbentuk A, B, C dan E. Nah, ini dia A, B, C dan E. Nah, dari kita cari untuk 3 item set, ya. Berarti yang kemungkinan yang terbentuk hanya A, B, C, ya. A, B, C, kemudian A, B, E. Setelah itu A, C, E dan B, C, E. Tuh, ya. Jadi kemungkinan terbentuk di sini hanya 4 kemungkinan, ya. Sekarang kita cari nilai support untuk 3 item set A, B, C. Kita lihat di sini A, B, C. 1 kali, ya. Hanya 1 kali. Berarti 1 kali 1 dibagi 4 kali 100 hanya 25%. Nah, yang memenuhi di sini hanya terdapat di item BCE, ya. Kenapa BCE? Karena di sini muncul dua kali transaksi, ya. 2 kali transaksi dibagi dengan jumlah transaksi yang ada dikali dengan 100. Ini hasilnya 50%. Jadi ini memenuhi, ya, memenuhi minimal confidence. Oke. Nah, sekarang
Kita gunakan frequent item set untuk menghasilkan association rule, ya. Yang kita gunakan di sini adalah BCE. Yang ini ya. BCE. Nih. Mulai dari sini. Set. Oke. Oke. Ini diperoleh dari dua item set, ya. Di sini ada AC, CA. Ini frekuensinya nilai supportnya di sini ada 50. Untuk AC nilai confidence-nya 100%. Lihat dari sini aja. Untuk mencarinya sama dengan contoh yang pertama tadi, ya. Ya, fokus di AC ini. Oke. Kemudian begitu juga yang selanjutnya. Nah, untuk yang BCE sama nilai, untuk mencarinya tetap sama, ya. Tetap sama BCE untuk nilai 50%. Nah, 50% BCE. Ini 50, nilai supportnya 50, kemudian confidence-nya 100%. Sama aja, untuk mencari nilai confidence-nya tetap sama, ya. Sama dengan contoh yang sebelumnya, ya. Maka diperolehlah hasil association rule yang seperti berikut ini, ya, dengan minimal support 50% dan minimal confidence-nya 50%. Semua rule asosiasi yang dihasilkan adalah interesting, ya. Kenapa interesting? Karena tidak ada yang di bawah standar nilai support maupun nilai confidence yang kita tentukan, ya. Tidak ada di sini, ya. Semuanya di atas standar 50 dan 66. Oke? Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada yang tanyakan, boleh kalian tanyakan di grup, ya. Di grup ataupun di komentar kelas Edmodo kita. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.